Baik, untuk mengetahui perkembangan terbaru berhubung pilihan raya umum legislatif di Indonesia pemilu 2014, kita bersama dengan wartawan Kompas TV Indonesia, Timothy Marbun yang sudah pun nampaknya bersedia di talian. Salam sejahtera, Tim. Apa perkembangan terbaru mengenai koalisi antara parti yang sedang diperkatakan ketika ini, Tim? Ya, malam Han, semakin menarik saja bagaimana perkembangan politik di Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang oposisi yang sebelumnya menjadi partai oposisi yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra justru menduduki 2 dari 3 posisi teratas. Dan hari ini pembicaraannya seputar apa atau siapa yang akan diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan. Saya mungkin mau menggambarkan sedikit kenapa ini menjadi penting. PDI Perjuangan memang mendapatkan suara paling besar, perkiranya sekitar 19,23%, tapi mereka memerlukan 25% sebenarnya atau 25%, sehingga mereka harus mengajak partai-partai yang lainnya. Sekarang pembicaranya adalah siapa yang bisa membuat Joko Widodo maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Semua partai mengatakan mereka mau bekerja sama. Paling tidak hampir semua mengatakan mereka mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Bahkan Gerindra pun yang memberikan kesan yang buruk terhadap PDI Perjuangan mengatakan mereka pun terbuka. Tapi mereka punya satu syarat, yaitu bahwa tetap Prabowo yang menjadi calon presiden dan Jokowi yang menjadi calon wakil presiden. Hal ini tentu saja tidak akan diterima oleh PDI Perjuangan karena mereka sudah mengatakan mereka ingin Jokowi maju sebagai calon presiden dan mereka memiliki suara terbanyak. Sehingga sekarang analisanya adalah apakah PDI Perjuangan akan mengajak partai-partai Islam yang ada di poros tengah untuk bisa memajukan Jokowi, ataukah dia akan mengajak partai baru seperti Nasdem yang mempunyai suara yang cukup banyak sebagai partai baru, 6,71%, dan juga mereka punya dukungan media. Begitupun dengan Golkar, namun PDI Perjuangan atau Jokowi mengatakan untuk Golkar sedikit sulit karena Golkar pun sudah memiliki calon presiden mereka sendiri yaitu Abu Rizal Bakri. Baik, Tim, sebut berkenaan dengan calon PDIP iaitu Pak Jokowi Widodo, dan nampaknya PDIP masih lagi mahu mengetengahkan calon Pak Jokowi ini. Dan bagaimana tim sendiri melihat daripada segi populariti Pak Jokowi setakat ini yang ada mengatakan bahawa tidak bersetuju untuk beliau menjadi calon presiden kerana masih banyak lagi yang perlu dilakukan sebagai gubernur di Kota Jakarta. Bagaimana tim melihat kali ini? Kalau kita berbicara dengan warga ibu kota Jakarta, memang banyak yang menyayangkan Jokowi belum lagi 1 tahun menjadi gubernur kami, belum banyak yang dia bisa perbuat untuk memperbaiki kota seperti Jakarta ini. Banjir masih terjadi, traffic jam di mana-mana, ini belum bisa diatasi. Joko Widodo belum menunjukkan performa di ibu kota, tapi dia sudah mau maju sebagai calon presiden. Banyak yang menyayangkan, namun ada juga suara yang mengatakan bahwa kalau dia menjadi presiden, dia tetap berada di ibu kota. Ada beberapa hal di ibu kota Jakarta yang memang seorang gubernur tidak bisa selesaikan, butuh suara dari pusat, yaitu dari seorang presiden, dan bahkan lebih besar lagi dari suara parlemen. Sehingga sedikit terpecah, namun pada dasarnya mereka memang menyayangkan, tapi tidak lantas menutup kemungkinan bahwa mereka menerima Joko Widodo maju sebagai gubernur. Maksud saya sebagai calon presiden. Untuk posisi Joko Widodo sebagai gubernur sekarang juga sedikit diributkan oleh Gerindra yang meminta agar Jokowi mau mundur terlebih dahulu sebelum maju sebagai calon presiden. Tapi ini sudah dijawab oleh Jokowi dan juga sudah dijawab oleh partainya PDI Perjuangan, dan mengatakan bahwa undang-undang pun tidak mengatur bahwa seorang presiden itu harus, maksud saya seorang gubernur itu harus mundur untuk maju sebagai capres. Yang diperlukan hanyalah surat cuti dari presiden yang mengatakan ia cuti selama ia maju sebagai calon presiden. Baik, jadi pada saya kiraannya masih lagi terbuka untuk calon presiden di Indonesia untuk pemilu pada Julai nanti. Betul sekali. Kita masih akan melihat perkembangannya, namun satu yang tertutup adalah konvensi dari Partai Demokrat, partai yang sebelumnya menjadi partai penguasa dengan 20%, sekarang dia tidak mencapai suara 10%, sehingga konvensi Partai Demokrat yang juga mengusung nama-nama besar tampaknya akan sama sekali terhenti, dan Partai Demokrat belum mengatakan siapa calon mereka selanjutnya. Okey, baik. Terima kasih, Tim, kerana bersama dengan Awani 745 malam ini, Tim. Baik, sama-sama.